Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasonadi dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Bondowoso. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Seperti pepatah mengatakan, seperti Steve Jobs, kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu dan sesuatu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Bapak Ibu sekalian, di mana tujuan pembelajaran khusus pada materi kali ini adalah diharapkan bahwa calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Dari modul ini dapat dikatakan bahwa perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah setelah mempelajari modul 3.3 dapat di breakdown berdasarkan pengalaman, perasaan, capaian, dan keterkaitan dengan kompetensi diri. Sedangkan dalam pengalaman mulai modul 3.3 ini saya banyak belajar mengenai pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program-program sekolah baik intra, kurikuler maupun ekstra. Ternyata bahwa seorang murid dapat menjadi pemimpin pembelajar bagi dirinya dan kita hanya bisa mendampingi dan mengawasi. Sedangkan perasaan, saya merasa bahagia karena saya banyak belajar tentang hal menarik, di mana hal-hal ini membuat pikiran saya menjadi lebih terbuka, terus memberikan motivasi kepada murid untuk bisa langsung berkembang dan memanfaatkan aset yang ada. Sedangkan capaian, selama mempelajari modul ini saya menyadari bahwa seorang pemimpin belajar ketika ingin menyusun program sekolah harus melalui tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, mentoring, hingga evaluasi. Pentingnya seorang guru memperbaiki proses penyusunan program selama ini adalah mengedepankan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Sedangkan keterkaitan dengan kompetensi diri, nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berdampak pada murid. Adanya keinginan dari dan untuk berinovasi melakukan terbaik untuk murid mendorong saya terus belajar mengajak murid agar menjadi pemimpin pembelajar sehingga tercipta well-being bagi dirinya. Sedangkan intisari yang saya dapatkan dari modul ini adalah dalam modul ini saya mendapat intisari apa itu arti kepemimpinan murid atau student agency dan bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Student agency atau kepemimpinan murid adalah ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Saat murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dan murid akan mengalami perubahan karena hubungannya akan menjadi bersifat kemitraan. Di tahap selanjutnya di modul ini bagaimana kita bisa memahami bagaimana suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. Voice adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka. Sedangkan choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan pembelajaran dalam ranah sosial lingkungan. Sedangkan ownership adalah kepemilikan dalam belajar. Sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan interaksi pribadi dalam proses belajar. Sehingga saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara voice dan choice juga kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, kepemilikan, inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan dan menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Selanjutnya, bagaimanakah lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid? Kita ketahui, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah suatu lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-murid secara optimal. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan, lingkungan yang mengembangkan keterampilan, lingkungan yang telah melatih
komunitas. Mereka dapat berada sekaligus pada komunitas keluarga, kelas, antar kelas, sekolah, sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas lainnya. Semua komunitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran murid. Komunitas tersebut merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran di sekolah. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Sekarang kita sampai kepada poinnya, keterkaitan antar materi. Inilah yang paling mengasihkan di antara kita, yaitu hubungan antara materi satu dengan materi yang lain. Keterkaitan modul 1.1 dengan 3.3 bahwa diketahui KHD menyampaikan peran seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga mereka bisa selamat bahagia sebagai individu masyarakat. Seorang pendidik dalam mengelola program yang berdampak pada murid haruslah menitik beratkan pada keterlibatan murid, berorientasi pada pengembangan potensi kegiatan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan diri murid sehingga bermanfaat untuk mereka baik sebagai individu maupun kehidupan masyarakat. Dalam modul 3.3, penghambaan murid lebih ditekankan pada bagaimana melihat murid sebagai pribadi yang utuh, menuntun murid sesuai kodratnya dengan mengelola program-program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 dan 3.3 melalui nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berdampak pada murid, diharapkan guru bisa menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus dipedomani guru agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Keterkaitan modul 1.3 dan 3.3, visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Perencanaan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui model 5 cycle dan diistilahkan sebagai BAGJA dalam bahasa Indonesia. BAGJA merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk mengkoordinir praktek baik yang akan kita inisiasi dengan memetakan aset terlebih dahulu. Salah satunya menyusun program yang melibatkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset, modal yang dimiliki oleh sekolah, modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, alam, finansial, politik, agama, dan budaya, sehingga pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan berfokus pada kekuatan apa yang kita miliki, maka perencanaan pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Sedangkan keterkaitan modul 2.1 dan 3.3, merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Seorang guru penggerak dibekali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid karena kebutuhan mereka beragam. Kebutuhan belajar mereka menjadi dasar guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Keragaman murid ini merupakan aset atau modal untuk melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Keterkaitan modul 2.2 dan 3.3, perencanaan program yang berdampak pada murid, perlulah guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh mindfulness murid. Agar dapat melaksanakan program sekolah, murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab atas pilihannya. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan pada keberpihakan pada murid yang berdampak pada siswa. Sedangkan pada keterkaitan modul antara 2.3 dan 3, di sini ada coaching. Coaching adalah sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan menjadikan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid sangat diharapkan dapat mencipta murid kita belajar. Coaching memberikan kesempatan pada anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada pribadi. Maka dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan sumber daya murid. Sedangkan keterkaitan modul 3.1 dan 3.3, pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif, yang senang berkolaborasi, agar keputusan yang diambil bersifat efektif, efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan. Tentunya keputusan tersebut haruslah memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Hal ini
untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, kebahagiaan murid, serta seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sedangkan keterkaitan modul 3.2 dan 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset, modal yang dimiliki oleh sekolah, manusia, sosial, politik, lingkungan, alam, finansial, politik, agama, dan budaya, sehingga pemanfaatan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan berfokus pada kekuatan apa yang kita miliki, maka perencanaan pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, maka jelaslah perspektif saya tentang program yang berdampak pada positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perspektif saya tentang program yang sudah saya dapat, yaitu yang berdampak positif pada murid, adalah program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid dan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Program yang dibuat berdasarkan minat, harapan dari murid untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada dalam diri murid. Dan bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid, yaitu penyusunan program sekolah tidak terlepas dari pemetaan aset manusianya, terutama pada potensi murid. Untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan, dilakukan suatu pendekatan yang berbasis pada aset. Selain pemetaan kompetensi, kekuatan aset yang ada di sekolah, dalam pengembangan program ini diperlukan juga pemetaan kebutuhan murid, semua warga sekolah. Untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan dengan baik, terstruktur, dan terarah, maka diperlukan pendekatan yang menghimpun semua harapan warga sekolah, terutama murid, yaitu menggunakan dengan inquiry apresiatif model Bagja. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.